pendidikan atau lembaga pendidikan merupakan sebuah tempat atau wadah di mana kita dapat belajar dan memperoleh ilmu pengetahuan, baik itu dalam hal menulis dan membaca, serta ilmu-ilmu pengetahuan lainnya dapat kita pelajari di dalam sebuah lembaga pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asya. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai institusi pendidikan dasar dan menengah dalam sejarah pendidikan Islam. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita harus tahu apa sih institusi pendidikan Islam itu? Secara terminologi, institusi pendidikan Islam atau lembaga pendidikan Islam dapat diartikan sebagai sebuah tempat atau wadah di mana proses pendidikan Islam itu berlangsung. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga pendidikan Islam mengandung pengertian yang konkret, terdapat sarana dan prasarana, serta pengertian yang abstrak. Di dalamnya terdapat norma-norma serta peraturan-peraturan tertentu. Lalu, bagaimana dengan sejarah dari institusi pendidikan Islam itu sendiri? Dalam sejarah Islam, dikenal banyak sekali tempat atau pusat pendidikan Islam dengan jenis, tingkatan, serta tafsirnya yang khas. Ahmad Shalabi dalam bukunya At-Tarbiyah Al-Islamiyah Nazumuha Falsafatuha menyebutkan tempat-tempat lembaga pendidikan tersebut adalah Kutab Al-Qusyur, Hawamid Al-Warokiin, Manzil Al-Ulama, Al-Badiyah, dan Al-Madrasah. Sedangkan menurut Abu Dinnata mengungkapkan bahwa lembaga pendidikan Islam sebelum adanya madrasah yaitu Sufa, Kutab dan Maktab, Majelis, Majelis Al-Hadis, Majelis Al-Tafsir, Majelis Al-Munazarah, Majelis Al-Mukazarah, Masjid, Khan, Ribat, rumah-rumah ulama, toko-toko buku, dan perpustakaan, serta rumah sakit. Lalu, apa saja sih lembaga-lembaga pendidikan Islam yang muncul dalam sejarah pendidikan Islam? Lahirnya pendidikan Islam ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan Islam. Yang pertama kali muncul yaitu adalah rumah. Dikategorikan sebagai lembaga pendidikan Islam yang pertama. Sistem pendidikan di lembaga ini berbentuk halakoh dan belum memiliki kurikulum serta silabus seperti yang dikenal sekarang ini. Yang kedua yaitu ada lembaga kutab dan maktab. Menurut catatan sejarah, sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab, khususnya Mekah, telah mengenal adanya pendidikan rendah, yaitu kutab. Sejarah pendidikan Islam sepakat bahwa pendidikan Islam tingkat dasar yang mengajarkan membaca dan menulis, kemudian meningkat pada pengajaran Al-Quran dan pengetahuan agama dasar. Ketiga yaitu adanya lembaga kesufian. Di lembaga kesufian ini terbagi menjadi tiga, yaitu adanya Ribat, Az-Zawiyah, dan Hanakah. Pertama yaitu adalah Ribat. Ribat adalah tempat untuk melakukan latihan, bimbingan, serta pengajaran bagi para calon sufi. Selanjutnya yaitu Az-Zawiyah. Az-Zawiyah adalah tempat yang berada di bagian pinggir masjid yang digunakan untuk melakukan bimbingan, wirid, dan zikir untuk mendapatkan kupasan spiritual. Terus selanjutnya yaitu ada Hanaqah. Hanaqah adalah suatu lembaga pengajaran berasrama bagi para kaum sufi yang pertama kali muncul di Iran Persia pada akhir abad ke-10 bersamaan dengan adanya formalisasi aktivitas sufistik. Yang terakhir yaitu ada lembaga masjid dan jami. Masjid dan jami adalah dua tipe lembaga pendidikan Islam yang sangat dekat dengan aktivitas pengajaran agama Islam. Kedua tempat ini pada dasarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai tempat beribadah dan juga pengajaran agama Islam. Demikianlah materi pembahasan kita mengenai institusi pendidikan dasar dan menengah dalam sejarah pendidikan Islam. Apabila ada lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya Asya Wulandari Syakri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.